Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Mega Nurpia Putri dengan NIM 2526098. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis dengan dosen pengampu Ibu Nurul Alpia Ajeng Wahyu M. Hum. Anak-anak yang Ibu sayangi, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian sehat, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah ya. Hari ini kita akan belajar satu hadis Rasulullah SAW yang sangat penting, yaitu tentang dosa dan bertaubat. Sekarang dengarkan baik-baik ya, Ibu akan membacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'a wa khairul khata'ina tawwabuna." Artinya, setiap anak Adam pasti pernah berbuat salah dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Sekarang Ibu ceritakan kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Pada suatu hari, ada sahabat Rasulullah SAW datang dengan wajah yang sedih. Ia merasa menyesal karena telah melakukan kesalahan. Dengan hati yang gemetar, ia berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berbuat dosa dan aku sangat menyesal." Rasulullah SAW tidak memarahinya. Dia tidak juga mengusirnya. Justru dia menenangkan bahwa pintu tobat selalu terbuka selama seseorang benar-benar menyesal dan ingin memperbaikinya. Rasulullah SAW bersabda, Allah justru sangat gembira menerima taubat hambanya daripada seseorang yang hilang dan menemukan barangnya di tengah padang pasir. Anak-anak, dari kisah ini kita belajar bahwa Rasulullah SAW sangat lembut hatinya. Allah sangat sayang kepada kita dan mengakui kesalahan itu bukan hal yang memalukan. Nah, anak-anak, hadis ini mengajarkan bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat salah, tetapi Allah sangat senang kepada orang yang mau memperbaiki diri. Nah, sekarang kita bahas sedikit ya, hadis ini berasal dari mana? Hadis ini berasal dari riwayat yang sangat terpercaya, yaitu Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Hadis ini terdapat di dalam kitab-kitab hadis yang terkenal dan sering dipelajari oleh para ulama. Jadi hadis ini bukan sembarangan ya. Hadis ini kuat dan bisa kita amalkan. Yang pertama, sanadnya bersambung. Artinya, perawi hadisnya saling bertemu dan tidak terputus. Yang kedua, perawinya adil, yaitu orang-orang yang jujur dan beragama. Yang ketiga, kuat hafalannya, yaitu perawinya tidak mudah lupa. Yang keempat, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Dan yang kelima, tidak ada cacat tersembunyi di hadis ini. Karena memenuhi syarat-syarat ini, maka hadis ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita ambil pelajaran dari hadis ini ya. Yang pertama, manusia tidak ada yang sempurna. Yang kedua, kalau berbuat salah, jangan putus asa karena Allah lebih suka orang yang mau bertaubat. Contohnya begini anak-anak, kalau kita lupa sholat, segeralah sholat dan meminta ampun. Kalau kita berbuat salah kepada teman, segeralah meminta maaf. Dan kalau kita berbohong, segeralah jujur dan menyesal. Jadi, taubat itu artinya menyadari kesalahan, menyesalinya, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Jikalau kita melakukan itu, Allah pasti akan sayang kepada kita. Anak-anak yang Ibu banggakan, jadi ingat ya, orang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah, tetapi orang baik itu orang yang mau memperbaiki diri setelah dia membuat kesalahan. Semoga setelah belajar hadis ini, kita menjadi anak yang rendah hati, mudah minta maaf, rajin bertaubat, dan selalu
berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Anak-anak, jadi maksud dari hadis ini adalah Allah sudah tahu dari awal bahwa manusia itu lemah. Manusia itu bisa lupa, bisa hilap, bisa berbuat dosa dan melakukan kesalahan. Tapi Allah itu Maha Penyayang. Allah tidak langsung menghukum manusia. Justru Allah sangat senang ketika manusia sadar, menyesali, dan kembali kepadanya. Setiap orang pasti pernah berbuat salah dan dosa, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sebab berbuat salah merupakan sifat manusia. Namun sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau meminta maaf atas kesalahannya dan bertaubat atas dosa-dosanya. Bahkan jika manusia seluruhnya tidak ada yang berbuat salah, semua baik dan soleh, sehingga hanya ada kebaikan di dunia ini, justru yang demikian ini bukanlah sifat manusia. Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kalian. Dan dia pasti akan mendatangkan suatu kaum yang berbuat dosa. Lalu mereka akan memohon ampun kepada Allah. Lalu dia akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan pembahasan hadis Rasulullah SAW bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Namun, kesalahan bukanlah akhir dari segalanya. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka kepada orang yang menyadari kesalahannya, menyesal, lalu segera bertaubat dengan sungguh-sungguh. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak berputus asa ketika kita sedang melakukan kesalahan, tetapi segeralah meminta maaf kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dengan memahami dan mengamalkan isi hadis ini, kita diharapkan menjadi pribadi yang rendah hati, mudah mengakui kesalahan, mudah meminta maaf, serta selalu berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa amalkan ilmu yang telah dipelajari dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.